yuridis hukum. Pendidikan merupakan usaha sadar. Maksud dari usaha sadar adalah pendidikan tidak datang secara kebetulan, tetapi sudah direncanakan. Kalau tidak datang secara kebetulan, pasti kita sudah tahu kan. Maksud tidak datang secara kebetulan, tidak mungkin kan kita sudah masuk langsung ke perguruan tinggi. Tetapi pasti kita dulu diajarkan dari dini, makanya bisa masuk ke perguruan tinggi. Seperti pertama kita masuk ke TK, SD, SMP, dan SMA. Itulah maksud dari pendidikan merupakan usaha sadar. Pembahasan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia. Jadi, dari jurnal yang kami baca bahwa pendidikan ini diatur dalam landasan atau dalam sesuatu yang berkenaan dengan hal yang resmi, yaitu hukum di negara Indonesia. Salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini membahas tentang strategi dalam penyelenggaraan pelaksanaan si pendidikan ini, baik dalam pengembangan kurikulum, pengembangan moral agama, pengembangan keterampilan, ataupun pengembangan sesuatu yang berbasis kompetensi, dan juga pengembangan karakter, sikap nasionalisme, pengembangan sikap berkeadilan, dan sikap terbuka dalam pelaksanaan pendidikan. Namun, pendidikan di sini diarahkan bahwa pendidikan ini akan diawasi atau dalam pengawasan pemerintah atau dalam pengawasan hukum, baik itu undang-undang dan landasan hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan, ada beberapa poin penting tentang pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Pasal 3. Pasal 3 ini membahas tentang fungsi pendidikan di Indonesia. Jadi, fungsi pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan karakter, dan juga mengembangkan keterampilan-keterampilan pendukung di dalam kehidupan kita, seperti keterampilan teknologi, keterampilan berbicara, keterampilan kita dalam menyelesaikan masalah, dan juga bagaimana kita itu mempunyai akhlak yang mulia, karakter, sikap-sikap dalam kehidupan ini yang dapat membantu kita dalam bersosialisasi, tanggung jawab, dan juga ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat 6 yaitu menjelaskan tentang pendidikan itu diselenggarakan dengan peran komponen masyarakat dalam perjalanannya, di mana melalui peran tersebut akan meningkatkan layanan atau meningkatkan proses mutu dari pendidikan itu. Sehingga dalam pasal ini dikatakan bahwa tidak hanya guru, siswa, ataupun lingkungan sekolah saja yang berperan dalam jalannya proses pendidikan, namun semua komponen di masyarakat akan berperan aktif dan berperan dalam jalannya pendidikan itu sendiri. Kemudian ada pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak warga Indonesia atau warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Di sini dikatakan bahwa setiap warga negara, setiap yang mempunyai label warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Tidak bisa dilihat dari suku, ras, bangsa, bahasa, ataupun apapun yang berbeda, tapi memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sehingga di sini dikatakan bahwa tidak ada pandang bulu dalam mendapatkan pendidikan yang layak di Indonesia ini. Kemudian ada pasal 6 ayat 1 yang menjelaskan tentang umur wajib pendidikan dasar, yaitu di sini dikatakan umur wajib pendidikan dasar yaitu umur dari 7 tahun sampai 15 tahun, bahwa di Indonesia ini diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Kemudian ada pasal 7 ayat 1 yang mengatakan tentang orang tua itu berhak menentukan pilihan pendidikan anaknya. Di mana orang tua ini mempunyai hak dalam mengatur, hak dalam memilih si pendidikan ini, yaitu memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya agar perkembangan anaknya itu dapat diatur dalam pendidikan, sehingga pendidikan yang didapatkan pun adalah pendidikan yang layak dan sesuai dengan standar. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia, ada beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ini yang membahas juga tentang pendidikan tersebut. Seperti dalam pasal 31 ayat 1 yang membahas tentang hak warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Di sini dikatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, tidak dipandang suku, ras, dan bahasa dan bangsa seperti yang telah
dijelaskan dalam pasal sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak atau pendidikan yang sepantasnya di Indonesia ini. Pada pasal 31 ayat 2 ini dikatakan bahwa setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Balik lagi pada pasal yang tadi, pendidikan dasar di Indonesia ini diwajibkan dari umur 7 sampai 15 tahun. Namun dalam pasal ini ditambahkan bahwa pendidikan di Indonesia ini ada ikut andil pemerintah, yaitu pemerintah berkewajiban dalam membiayai pendidikan atau jalannya pendidikan, seperti memberikan dana BOS, pengadaan buku, terus kemudian memberikan fasilitas yang cukup, sarana dan prasarana, membangun lembaga dengan label negeri dan lain sebagainya. Jadi di sini dikatakan bahwa peran pemerintah itu sangat berpengaruh pada jalannya pendidikan. Pasal 31 ayat 5 ini dijelaskan bahwa pemerintah itu ikut andil dalam pendidikan, yang dimana pemerintah ini juga berikut andil dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai moral, nilai persatuan, dan juga nilai keprofesionalitas si tenaga pendidik. Sehingga pemerintah di sini diwajibkan atau memiliki kewajiban memberikan pelatihan, memberikan upgrade pendidikan, sehingga pendidikan yang didapatkan oleh murid ini akan selalu menjadi pendidikan yang terbaik yang diterima. Jadi tidak ketinggalan zaman. Hal ini bertujuan untuk peserta didik itu sendiri. Jika mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Pancasila sebagai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam landasan rilis pendidikan nasional. Pendidikan merupakan suatu proses budaya yang melibatkan generasi demi generasi, di mana setiap individu mengambil peran yang menghasilkan peradaban masa lalu, berkontribusi di masa kini, dan menciptakan peradaban di masa depan. Pertama yaitu Pancasila sebagai landasan moral dan etika. Peserta didik harus mampu berperilaku sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Karena sudah terdapat pernyataan bahwa Pancasila menjadi tolak ukur baik buruknya dalam sebuah pendidikan. Pembentukan karakter bangsa. Pancasila memuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, kerakyatan, serta ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila dapat membimbing peserta didik untuk mengembangkan karakter positif dengan memberikan landasan etika dan moral yang kuat. Selanjutnya, pemersatu bangsa. Pengajaran Pancasila dalam pendidikan bukan hanya bersifat preventif, tetapi juga proaktif dalam membangun bangsa yang kuat dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara mampu menyatukan keberagaman suku, agama, budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan untuk kehidupan. Pancasila bukan hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang mampu hidup secara mandiri, tetapi juga mengharapkan mampu berdampingan dengan damai secara sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan landasan yuridis informal. Landasan yuridis informal dalam pendidikan adalah norma, kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis yang mempengaruhi sistem pendidikan, meskipun tidak secara resmi diatur oleh undang-undang. Kemudian, landasan yuridis informal ada 4. Yang pertama adalah landasan psikologis. Landasan ini dapat membantu pendidik dalam memahami perilaku peserta didik, termasuk motivasi, perkembangan, dan kepribadian mereka. Misalnya, seorang guru harus memahami bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti ada yang lebih mudah memahami materi melalui visual, audio, atau praktik langsung. Oleh karena itu, seorang guru harus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua ada landasan sosial budaya. Landasan ini mengkaji bagaimana lingkungan sosial dan budaya membentuk karakter serta pola pikir peserta didik. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seorang guru dapat meminta siswa untuk membuatkan cerita dari daerah asal mereka, agar mereka lebih mengenal dan menghargai budaya mereka sendiri.
Kemudian yang ketiga ada landasan iptek, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran. Misalnya, seorang guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital seperti Google Classroom untuk memberikan tugas dan materi tambahan yang dapat diakses oleh siswa kapan saja. Yang keempat adalah landasan globalisasi. Landasan ini bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global sambil menjaga nilai-nilai positif peserta didik. Misalnya, guru mengajarkan literasi digital agar siswa dapat menggunakan internet secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan di era globalisasi. Terdapat landasan yuridis informal, di sini juga terdapat landasan formal ataupun landasan yuridis formal. Landasan ini merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh perundang-undangan. Kata lain dari landasan yuridis formal adalah landasan hukum. Artinya, terdapat sebuah peraturan yang harus kita taati. Jika kita melakukan sebuah pelanggaran, maka kita harus diberikan sanksi. Terdapat pula jenis-jenis peraturan yang terdapat di dalam sebuah landasan ini. Yang pertama, Undang-Undang tahun 1945. Peraturan ini merupakan peraturan yang paling tinggi yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian peraturan yang kedua, TAP MPRR. TAP MPR artinya peraturan ini di bawah dari undang-undang, tetapi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian disahkan oleh Presiden. Yang ketiga juga terdapat undang-undang, artinya peraturan ini harus kita taati dan kita jalankan. Yang keempat, peraturan pemerintah. Pemerintah berhak membuat sebuah aturan agar tertibnya sebuah kehidupan di masyarakat. Kita sebagai masyarakat harus selalu taat serta menjalankan perintah yang dibuat oleh para petugas pemerintah tersebut. Kemudian yang kelima terdapat peraturan menteri. Menteri juga berhak membuat sebuah peraturan, karena jika hal itu terjadi maka kegiatan yang ada akan tertib dan lancar. Keenam, terdapat peraturan daerah. Di setiap daerah pasti memiliki sebuah aturan. Aturan itu sengaja dibuat agar membuat masyarakatnya menjadi orang yang disiplin dan tertib. Dan selain itu, di dalam sebuah pendidikan terdapat sebuah pasal, yaitu pada pasal 31 Undang-Undang 1945 ayat 1 yang menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan yang namanya pendidikan, karena kita sebagai masyarakat Indonesia berhak belajar dan terus mengkaji. Kemudian terdapat pada pasal 31 Undang-Undang 1945 pada ayat 2, yaitu di dalamnya berbunyi bahwa negara berhak membiayai sebuah pendidikan. Artinya di dalam sebuah pendidikan itu harus ada namanya biaya yang dikeluarkan untuk membangun sekolah itu atau pendidikan menjadi yang lebih baik dan dapat menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat. Yang ketiga, terdapat Undang-Undang 20 tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Sistem tersebut harus dibuat dan kita taati agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang keempat, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu Standar Nasional Pendidikan. Dalam standar tersebut, pendidikan memang sudah diatur dengan baik agar masyarakat dan siswanya dapat menjalankan ketertiban dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan dan penanganan penerapan dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi di sini dijelaskan, misalnya ada kasus suatu instansi pendidikan yang melarang seorang calon siswa untuk mengikuti pendidikan di suatu sekolah
itu melanggar undang-undang ini karena instansi pendidikan tersebut telah melarang seorang siswa untuk mengikuti pendidikan. Hal yang dapat kita lakukan untuk penanganan ini adalah harusnya setiap instansi pendidikan tahu bahwa setiap orang berhak mengambil pendidikan dan berhak menerimanya di tempat lembaga pendidikan manapun yang diinginkan oleh si siswa ini. Selain itu, anggota masyarakat juga berperan penting dalam mengingatkan lembaga yang melakukan pelanggaran tadi. Selanjutnya nomor 2 ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 3 menyuarakan bahwa setiap warga negara di daerah terpencil atau terbelakang berhak memperoleh pendidikan yang khusus. Jadi penanganan isu yang tepat untuk Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 ini adalah dengan di sisi pemerintahnya sendiri, yaitu pemerintah segera melakukan survei lapangan untuk menjelajah wilayah terpencil, khususnya wilayah yang belum terjangkau dengan pendidikan, dan memfasilitasi wilayah tersebut. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Seperti yang kita tahu, kita semua mengikuti pendidikan wajib mulai dari SD sampai SMA. Jadi oleh karena itu seluruh elemen perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya orang tua. Mengapa? Karena orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak mereka. Jadi mereka wajib untuk mensupport anak mereka dan menyemangati bahwa si anak itu harus sekolah. Dan orang tua juga bertanggung jawab atas finansial dan pelaksanaan pendidikan anak mereka. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman, bahwa dalam mencapai sebuah pendidikan yang memiliki integritas tinggi, maka diperlukan adanya landasan pendidikan yang mampu mencerminkan siswanya dalam bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai Pancasila. Dengan adanya landasan yuridis akan menjadikan sebuah negara berkembang atas aturan yang telah dibuat. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang strategi sistem pendidikan nasional meliputi penyelenggaraan pengembangan kurikulum, agama, pendidikan, serta implementasi berbasis kompetensi, proses pembelajaran pendidikan, penyelenggaraan pendidikan terbuka dan berkeadilan, serta pengawasan sistem pendidikan nasional. Landasan menjadi unsur dasar dalam meningkatkan usaha sadar dalam sebuah pendidikan yang harus ditetapkan pada diri seorang siswa dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Hukum yang berlaku harus mampu ditetapkan dalam kehidupan kita untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kedamaian antara sesama manusia.